Sudah dimulai first pick untuk EVOS ternyata. Duanya langsung di-ban loh. Respect aja. Is the key. Karena memang cukup merepotkan, apalagi kalau kita, atau timnya ini ya, ngedraftnya itu hero yang jalan kaki gitu, yang gampang buat ditangkep kan dengan dispersion rotation. Iya, makanya nih. Tapi kalau ngomongin Alpha di respect loh. Belum sih harusnya satu ya. Mungkin tes dulu kali ya, cek tes ombak. dulu, cek ombak dulu. Tapi akhirnya nih, hero-hero yang tipikal jungle tank masih belum ada yang di-ban sampai saat ini. Fredrin masih ada ya. Yes, Baxia. Baxia juga ada. Cuman ya jelas sudah di-ban sekarang. Nolan bahkan ada. On Joy ya. Nolan Joy. Bisa dia ada buat Nolan. Hero assassin yang mungkin saja bisa terlepas. Atau jangan-jangan memang di planning nih sama Rebellion untuk lepas semuanya. Bisa jadi kalau memang mereka mau ngelepas ya. Karena kalau kita bicara Nolan memang bisa dilepas, tapi bahayanya ngelepas Nolan. Dia meskipun dia assassin, farmingnya dia ini kalau nggak dipegang dari awal, itu bisa unggul loh dibandingkan dengan tank jungler. Setuju. Dan Ya, betul. pembuktiannya emang di akhir sih. Kita udah lihat kemarin Kyrie ya dengan Nolannya. Dari sosok Joy. yes itu dia yang buat Parah. free space farmingnya dari Nolan yang terbuka. Ini bisa jadi pilihan juga sebetulnya oleh teman-teman dari EVOS. We'll see. Apakah assassin hero yang bakal diamankan? Dan yep, Nolan. Masih mahal banget sih Nolan menurut gua pribadi pun. First pick Nolan it's okay. Tapi jawabannya nih, bisa ke assassin seperti ya match Sonic kemarin ada Kyrie yang pakai Joy, atau dilawannya dengan ya Fredrin. Iya, karena Nolan kan nggak, atau ya, oke, Fredrin memang bisa, tapi Fredrin bisa di one shot loh sebetulnya sama Nolan ya. Yang paling kuat itu Baxia kalau memang mau nahan dia. Baxia. Iya, Tortoise Poison Shade itu bisa banget karena nggak bisa langsung di shot. Ya, tapi ya tank-tank jungler itu bisa banget kalau memang mau dipakai, asal tidak ter-out level, ini yang bahaya. Kalau ter-out level, beda atribut Nolannya bakal bisa lari kemana-mana. Langsung incer aja, robek aja ke backlane. Dari farming speednya juga pasti, ya itu tadi Om Mau udah bilang kan Nolan ini bisa ngejar di awal. Bahkan ada komen dari strategi ya, hasil scrim mereka yang benar-benar bagus. Usaha tidak mengkhianati hasil, ya jelas lah ya. Kalau nggak bagus mungkin nggak diturunin juga nih sebagai line up. Tapi ya balik lagi untuk draft pick dari EVOS. Mungkin XP lane-nya boleh di-secure sekarang. Ambil XP Pak Kito mungkin. Kalau mau di-secure dulu di awal, ada banyak sih buat opsi mereka ya. Dan dengan melihat adanya Vexana ini sebenarnya cukup meresahkan untuk peraduan nanti di turtle pertama. Benar. Internal guard-nya kan. Dua efek sisi kan. Wah kalau ngomongin Vexana kemarin Vexananya Lemon. Wah itu Eternal Guard loh, itu bisa terus-terusan loh. Kayak dimanapun yang penting bisa buka vision. Ya. Tapi Romer serta Midland yang dipilih oleh EVOS. Ini ada Mino dan juga Nova ini jadi combo yang menarik loh. Perluasan hitbox bakal ngebantu banget nantinya terkait bagaimana Minion Fury bisa dibuka Om. Ya dan juga untuk bisa menangin team fight kalau memang mereka ditabrak ya. Karena kan di meta yang sekarang juga nih banyak kan mainnya meta-meta tabrak semuanya. Langsung di tengah nerjang semua. Buang source skill, bukan dari sisi pemberian basic attack. Oke. Ini jangan-jangan ya. Rebellion dia pengen simpen jungle-nya di last pick. Jadi ya lupakan Fredrin dulu. Ternyata enggak Barat. Nggak masuk jujurnya. Ya bisa di EXP ya Barat sih. Yes, masih bisa di tangan Kars atau Vincent. We'll see. Ini akan terkuak ketika dua hero lainnya diamankan. Berarti memasuki fase banning yang kedua yang belum terlihat jelas adalah bot lane untuk Rebellion. Dan mungkin opsi dari jungler dan juga roamer untuk teman-teman dari Rebellion sendiri. Nathan langsung ditutup juga. Ya memang sih match up dari Kari sendiri hero yang punya range lebih jauh. Itu akan lebih unggul juga dari laning. Benar, dan sejauh ini dari draft RBL mereka belum punya hero yang bisa ke belakang langsung ya. Ke belakang cepat juga untuk menangkap marksman. Jadi ya, mereka langsung menghilangkan Nathan dan Grok. Wow. Grok yang ditutup karena memang cukup berbahaya seandainya Nolannya diganggu di early game. Dan screening Minotaur juga sih sebenarnya Om. Itu bahaya banget. Invade jungle di awalnya juga belum bisa dipunish karena mid lanernya kan Novaria nih. Dia nggak bisa ngasih damage yang gimana-gimana untuk di awal. Iya, jadi cuma bisa ngelihat dia ngebantu aja gitu ya. Bantu tipis itu pun kalau memang nanti kena dari Meteornya atau bahkan dari Astral Spear-nya. Next ban-nya mau ke Cloud kah? Ini bisa target ban buat Brahms ya. Rebellion. Cloud or Roger? Atau Bruno ya, Roger juga bisa jadi pilihan. Aku agak-agak lupa Roger, tapi itu bisa banget loh sekarang. Iya kan, orang landingnya kuat loh Roger itu. Kuat banget dia. Ada beberapa yang pakai Kemarin main true damage kan kemarin Thunderbolt Endless. cewek kemarin sempat Thunderbolt Endless. Hari ditutup. Oke, cukup menarik magical damage-nya nih. Dua-duanya magical yang di-ban loh. Oke. Dua magic damage yang di-ban, yang ditutup untuk bisa menangin di early game. Karena memang Harit punya potensi untuk bisa ngebully lane-nya kalau menang level. Duluan dia punya Zaman Force-nya kan.
Kalau Nathan-nya dengan entropinya yang bakal dibiarin buat stay di lane dan itu cukup berbahaya kalau nggak diganggu sama sekali. Dan last band-nya. Oke, udah terpantau tuh hero apakah yang bakal ditutup. Oke, menarik tentunya ya agar tidak bisa menetralisir terkait Mino dan juga space yang bakal di-create untuk Nolan dari Anavel. Pasti ini cukup wise band sih. Oke, tapi dengan di band-nya Digi nih, bicara masih ada Tigreal kan yang akhirnya bisa dibuka juga. Gue lebih curiga ke hero-hero kayak Franco gak sih? Yang mungkin bisa nge-pick off gitu bareng sama Kari nanti. Tapi ya Tigreal untuk heavy CC-nya make sense juga. Bisa untuk recounter initiate dari Minotaur meskipun memang bisa di-cancel kalau dia yang duluan ya. Buat buka implosion-nya. Banyak. Apalagi kalau memang mau main CC pun, edit masih kebuka dan salah satu pegangan bagi Auditz dan Ruby. Oke. Cover hero nih yang enak banget nantinya. Efek CC-nya bakal tebel banget. Banyak mengingat ya. ada Vexana, ada Ruby, dan tambah Barrage. Nah. Ini bakal ditabrak-tabrak sih buat di awal-awal ya. Wah, ini sih benar-benar harus be careful banget ya terkait rotasi yang dimiliki oleh Anavel. Tapi ada komen dari Jonathan Liandi nih dari Kojo. Cloudkun The Rising Stars from EVOS biasanya juara jadi cadangan. Kali ini dia membuktikan kelasnya. Yap, walaupun ketika perform dia bermain dengan EVOS Glory, wow itu luar biasa banget. Apalagi dengan Valentina sih yang paling ingat. Valentina yang melekat ya. Waktu dari Cloudkunnya juga, tapi 2 pick terakhir ini belum ada EXP yang dibuka sekarang. Kalau mereka mau coba buat main tabrak, ada yang jadi pilihan Roger. dan Roger yang dari tadi dibahas sebetulnya ya. Udah 3 kali pick dan win rate-nya masih 100%. Berarti yang cukup tinggi. Nah jadi gue udah curiga dari tadi nih. Oke. Kayaknya memang kalau marksman di last pick masukin langsung Roger ke dalam opsinya. Itu dia yang paling wise untuk sekarang Om. Dia punya mobilitas, dia punya damage, dia bisa follow up. Dan Jadi kayak banyak untungannya. benar, dan yang paling penting karena namanya persentase HP nih. Hero tebal pun gak ada rasanya nanti masuk ke mid late game. Itu dia bisa jadi carry juga nanti di late game. Tapi last picknya nih, Barrage-nya akan terbukti ada di XP lane kah? Atau ada di jungle kah? Dan Pakito yang kembali muncul untuk Rebellion. Wow, tapi efek CC, ini kekuatan utama bagi Rebellion sekarang. Pakito berjumpa dengan Xbox untuk sisi landing phase-nya, tenaga armor bakal jauh lebih cepat untuk pecah dengan double jump. Oh jelas gitu. Anggaplah armornya ini akan selalu pecah menurut Betul. Om. Apalagi dengan Pakito yang memang mekaniknya oke nih, dia akan ngambil juga nanti crabnya Om. Dia nggak bisa nyari baterai dari supportnya. Wah itu dia, apalagi kalau bicara soal Pakito ini cukup kompleks ya. Dia bisa mainin karya landing jauh. Bisa juga untuk mengoptimalkan mobilitasnya untuk bisa mengarah ke arah team fight. Tapi nampaknya 3 maskot All-Star kita yang nantinya akan memandu untuk sebentar lagi kita akan memasuki pertandingan kita di game yang pertama. Untuk counter index-nya ini sosok loh. Ya aku ngeliat dari survivability-nya ya, gimana ini potensi untuk bisa bertahan juga sama-sama kuat memang. Apalagi untuk early-nya, kalau kita bicara early-nya Nolan di sini yang harus kita pantau lebih dalam lagi seberapa cepat dia untuk mendapatkan fracture. Karena dia butuh banget fracture, ultimate-nya dia untuk bisa nge-deal damage langsung ke backupin yang lain yang kira-kira lagi kurang untuk landing-nya. Okay, so without any further ado, let's go jump to the land of MPL Arena. Mana suaranya? Oke, ini dia pertarungan The Battle of Blue Rebellion Esports berhadapan dengan EVOS Glory. Membuktikan siapa yang lebih biru dari match kali ini. Keduanya sama-sama butuh poin. Dan ngomongin soal jungle, pattern jungle di awal, ya ini Nolan. Memang sih gak kalah jauh. One last hit, be careful, masih bisa mundur ke area belakang dari sosok Swelo. Bahkan masih bisa clear juga dan level 2-nya gak terhambat kok. Betul, masih bisa kembali ya sekarang ya. Buat jalan juga, dan itu dia tempat recall yang berbeda ya, karena bakal dicek pasti dengan kehadiran dari Astral Spear dan bahkan Auditz diberikan pressure yang cukup besar datang dari Dreams. Jelas ya, Mino dengan konkusif. Ini yang bikin tadi darahnya Swelo juga sampai sekarat banget tadi Om. Oke, dan perbedaan dari kedua jungler jelasnya di sini karena tank yang dipakai Barrage, emblem tank bagi Vincent juga membuat dia akan jauh. Sangat-sangat tebal, sedangkan dari Anavel ini butuh banget untuk penetration. Tapi Trill yang dibawakan bersama dengan emblem Assassin. Kalian buat farmingnya sih harusnya Om, biar gak lama juga, gak kalah pattern. Lihat, dia udah mulai invade jungle loh, dia udah menangin 1 creep secara gak langsung. Yap. Tapi kekuatan dari si Nolan sendiri ya di early game ini potensi dia bakal kita lihat nanti ketika ada setup di turtle yang pertama. Karena dari sisi Rebellion mereka punya power ini buat bisa nabrak nantinya. We'll see ya, dan bicara soal item Fury Hammer nih, udah mulai ada di tangan dari sosok Nolan juga nih Om. Ya, dan lihat bagaimana Brad juga memberikan pressure berkat range ya. Yang memang Kari di sini range-nya lebih pendek dibandingkan dengan Roger juga, jadi dia bisa dicicil.
Dan satu steal like plate bahkan dibeli item defensif bagi Moai. Ini mau nggak mau sih, match up-nya Roger juga kan. Itu bakal ngeri kalau dia sampai salah-salah sedikit dari positioning, ya itu bakal dipanis. Namun untuk turtle pertama, ini akan membuktikan juga nih. Biasanya Nolan itu pakai metode mirroring. Atau dia akan gerak ke objektif sebaliknya dan lihat, udah bergerak juga kebetulan. Oke, wise move dari sosok Anavel, tapi nampaknya ada pertemuan di area objektif Turtle yang sepenuhnya dipimpin oleh teman-teman dari Rebellion Esports. Free Turtle, tapi ada Amal Bandit dikonekkan lagi dengan ternyata satu buah serangan tambahan, namun Dreams still survive di area mid lane. Flicker yang terpaksa digunakan dari Dreams, informasinya cukup mahal juga. Ini ganking ke goldnya bisa jadi terhambat dengan gak adanya flicker dari Dreams. Ya, tapi dari EVOS sendiri, mereka sadar kalau mereka gak bisa untuk menangin kontes di Turtle yang pertama. Mereka menukarkan dengan purple buff, sehingga agak mencegah Vincent lebih cepat jadi untuk baratnya dia. Ada talent predictions ya by Samsung Galaxy, dimana kali ini kita cukup satu suara ya, imbang ya. Ada 2 suara untuk Rebellion Esports, tapi wait a minute. Ada 1-2 gerakan, nampaknya penelanan. Mengira-kira Dreams again and again. Dreams still survive, masih bisa selamat. Oke, untuk pattern di awal masih aman sih. Dan levelnya juga masih nggak berbeda terlalu jauh. Bahkan dari goldnya ini tipis banget loh. Mungkin nanti yang buka adalah yang ambil first bloodnya nih. Oke, karena masih benar-benar damai ya semuanya ya. Saring screening satu sama lain, nge-mirror juga. Dan bahkan untuk di area topnya ini belum ada pertikaian yang terlalu dalam juga. Tinggal Anavel mau nunjuk kemana dulu. Karena dia sebagai assassin, dia bisa untuk backupin teman-temannya dengan damage dia. Bahkan udah lead loh, udah lead dari segi leveling. Kasnya still survive, tapi Dreams lagi-lagi menjadi bulan-bulan dari warga Rebellion Esports. Dan first blood finally tercipta, berhasil diamankan oleh seorang Moai. Oke, kelihatan banget memang nih dari gerakan-gerakan agresif, tidak ada flicker dari Dreams, langsung dipunish juga Rebellion. Mereka masih ada di temponya untuk sampai saat ini, tapi nanti far lane-nya nih, ngomongin laning jauh juga, ya harusnya Kars lebih unggul lah daripada X-Borg sendiri. Ya, tapi sementara waktu Kars ini di pressure ya, karena semua bantuan ternyata bukan dikirimkan menuju ke Brands, tapi menuju ke Fluffy yang berada di area top lane. Karena EVOS mungkin mereka juga sadar kalau dibiarkan Vidaga Armor bisa pecah terus-terusan, ini bahaya banget. Nantinya Kars selain daripada bisa pressure Fluffy-nya, dia akan punya mobilitas untuk membackup mendapatkan objektif. Oke, oh ditarik. Lagi-lagi Armo Vendor connect area 1 player. Dreams bukan sasaran yang empuk nampaknya yang ngebuat dari Rebellion tarik mundur lagi secara teratur. Harusnya sih kali ini akan terjadi kontes perbedaan level. Anavel dia lebih unggul 1 level, retribusinya akan lebih enak. Namun jangan lupa banyak sekali efek sisi yang bisa ditimbulkan oleh Rebellion. Ya, itu yang bahaya memang dari efek sisinya ya, dari Ruby dengan Armor Vendor atau bahkan Vincent yang bisa tiba-tiba masuk dengan Detona's Welcome yang harus diwaspadai Anavel. Oke, tapi nampaknya sudah ada satu basinggungan Turtle yang berhasil diamankan dengan retribution Cian Point dari Anavel dan mundur secara teratur menjadi pilihan yang cukup bijak dari EVOS Glory. Sedikit demi sedikit mulai mengejar, namun Battle of Gold Lane hampir saja tadi diadu mekaniknya, tapi perbedaan dari Roger-Roger yang lain. Kasih tahu. Boleh, Moai. Masih bisa selamat ya mundur di sana. Untuk memang Dreams-nya tadi nggak tepat waktu juga datangnya ke area bawah. Iya kan, makanya jadi agak telat lah timingnya, namun ini bakal ditabrak lagi. Wow, instant kill Roger! Gara-gara Swaylo yang cuma numpang lewat di area river. Yap, itu dia susahnya memang ya. Ketika ada Nolan di tim lawan, kita tuh harus benar-benar peka dengan minimap. Tanpa kehadiran dari Nolan, dia bisa aja tiba-tiba memberikan instant burst damage dan langsung kabur dari situasi tersebut. Apalagi kalau dibawa tempo farming kayak gini, jujur EVOS yang akan lebih enak nih dari sisi jungle ya. Karena ya kita tahu Barat digunakan biasanya untuk invade jungle, untuk menangin objektif. Dan sekarang itu yang nggak didapetin sama Rebellion. Ya, nggak ada invasi terlalu dalam ya dari Rebellion sendiri, mana mereka masih berusaha untuk mengcover wilayah mereka sendiri nih, belum nyebrang. Ini dia ya, yang ngebuat pattern jungle dari Anavel dari tadi lancar jaya banget. Putar-putar yang akhirnya bisa dapetin karya objektif point eliminasi. Gap level juga udah mulai terasa di satu level antara Vincent dan juga Anavel. Mereka mau coba tuker kah? Tuker bisa jadi di topnya karena sudah mulai ada gengkingan nih di bawah nih. Ada yang menghilang ya, tapi nampaknya dari Dreams masih bisa menghindari karya tersebut. Satu objektif Barat berhasil dihancurkan di area top lane. EVOS Glory memimpin dari segi objektif, tapi nampaknya Dreams tidak mengenai target operasi, tidak ada yang terkena, tapi satu objektif Tarat masih bisa diselamatkan. Digunakan untuk memukul mundur mungkin niat dari Dream sendiri. Tapi jangan lupa ini yang ngambil far lane-nya Anavel. Dia akan semakin fight lagi nanti dan impact-nya akan semakin dahsyat. Oke, ada 1v1 situation di area sana, tapi di area bawah sudah ada meledakan. Last Insanity mengarahkan beberapa member yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Fluffy berhasil mensekirkan area 1 player, tapi nampaknya Auditisi pun tidak bisa bertahan dan Fluffy yang tertinggal dari kawanan harus tewas di area bottom
lane. Space yang diberikan Fluffy sangat-sangat besar, bahkan lihat Karsnya langsung dihambat lagi demi adanya turret yang mungkin bisa dicicil. Sementara itu objektif Turtle kembali di-secure untuk EVOS. Ya, banyak kemenangan tadi untuk EVOS Glory ya. 2 poin kill, 1 turtle juga dan bahkan rotasi yang bisa dibilang terlambat karena Kars masih harus membersihkan lane dia yang sedang diisi oleh Anavel. Jadi Anavel secara tidak langsung level dia udah mulai lari loh dibandingkan dengan Vincent. Buset, udah 12 ini, baru menit 7 nih. Ya, dengan item Hunter Strike dan juga 1 Sea Halberd. Ini bakal mengincar adanya penetration buat di early jelasnya. Ya, dan efek punish dari si Halbertnya juga ini pasti nyala terus karena memang keras-keras lawannya. Betul. Tadi kan pakai Master Rafa enggak sih? Iya, harusnya ya. Bisa ya? Dia seasonal hunter. Season Season trio. Hunter. Oke. Rotasi yang dimiliki juga dari sosok Anavel ini belum bisa diketahui jalannya dari teman-teman Rebellion. Dan kalau bicara soal Rebellion ini udah berada di posisi yang gak cukup bijak. Outer middle turret belum tumbang, tapi udah mulai ada bau-bau invasi terhadap jungle dari sosok Vincent loh. Mereka nggak takut bahkan untuk ngecut di bagian belakang. Nah masalahnya nih, semakin munculnya Roger, semakin variatif dari sisi emblem dan juga itemnya. Brand kali ini bermain dengan attack speed, corrosion, Demon Hunter Sword dan mungkin nanti Golden Staff. Oke, tapi sudah ada satu dominance Ice bagi Auditisi. Lihat bagaimana Anavel dengan positionnya Moai. Jangan sampai salah jalan dan bahkan Swallow. Swallow! Anavel surprise! Sebuah Swallow harus tumbang di kali kedua. Wah ini unggul jumlah nih, enak banget untuk nabrak objektif apapun yang mau diambil oleh EVOS mungkin bisa diusahakan sekarang. Mid turret yang bakal menjadi kunci Rebellion juga mungkin bisa dihancurkan. Oke, ada perbedaan kuantitas di sana, tapi teman-teman dari EVOS Glory masih jaga jarak aman ya. Wave minanya masih bisa di-clear. Ya, 2 kali terpick off oleh Anavel dengan kondisi yang hampir sama. Dikagetkan dari balik lumpur. Ini tuh yang menjadi kunci sekarang bagi Rebellion. Mereka butuh mata yang mengisi area rumputan. Maka dari itu juga mereka harus hati-hati. Mungkin lebih aware kali ya. Sama rumput yang belum terbuka tuh, ya udah jangan lewat situ aja. Jadi Langsung dicek tuh sekarang. kan. Oke, dan Lord sekarang muncul. Dan hati-hati nih, masih ada spot dari Kars di bagian atas. Dia muncul. Jadi informasi juga pasti ada 4 lawan 5 EVOS bisa unggul dari gerakannya. Oke, we'll see ya. Sudah mulai setup. Nampaknya teman-teman dari EVOS Glory udah memancing keributan nampaknya di area Lord. Tapi Vincent ini nggak mau terpancing juga karena true damage dari Fluffy udah berasa banget loh. Oh, meleset. Amo pendeknya nggak connect ke area siapapun. Informasi penting nampaknya berhasil diamankan oleh EVOS Glory. Iya. Delaynya nggak terlalu lama juga kebetulan. Tapi paling nggak sampai Karsnya tuh bisa hadir nih. Dan sekarang Rebellion akan fight dengan jumlah yang sama. 5 lawan 5. Tergantung nanti inisiatornya bakal seperti apa. Karena jangan lupa Dreams dengan pikirnya masih ready. Ya, tapi lagi-lagi sih Vincent yang dicicil ini bahaya banget ya. Fluffy masuk ke depan, fire stack, kebakar, buat true damage-nya membuat Vincent kalau mau fight udah separuh HP. Oke, sudah ada satu buah serangan yang memakan karya Fluffy. Hanya skirmish kecil yang belum ada follow up lebih besar lagi. Nampaknya yang dibentuk oleh teman-teman dari Rebellion begitu pun juga dengan EVOS Glory. Dan Lordnya ini masih jadi baitingan terus nampaknya dari teman-teman EVOS. Bahkan sampai Fluffy-nya udah mau ada Viraga Armor lagi loh. Dia cari baterainya dari Lord. Ini yang enak nih dari X-Board untuk tim fight jangka panjang. Selama nggak dipanis, ya dia bakal bisa recover lagi. Benar, dan juga true damage ya. Makin lambat lawan juga, oke, team fight. Oke, langsung di all in. Lord yang berhasil diamankan oleh teman-teman EVOS Glory. Tapi nampaknya ada satu bomb yang Fury juga yang bakal di-follow up dengan damage jadi kalau seorang Brand. Satu point down mengenai 2 player. Swallow berhasil mengarah ke area pertukaran di mana Dreams-nya hilang. Namun pertukaran berhasil ditukar satu. Tapi mereka masih mau lebih. Berhasil damage ke area objek setara di-follow up lagi dengan satu buat damage jadi kalau seorang Glaucon. Mengenai satu. Hero terakhir double kill. Berhasil diamankan oleh seorang Glaucon. Dan Brands-nya masih bisa selamat dengan setetes darah terakhir. Dive ke bagian turret bukan menjadi masalah. Tempo sekarang ada di EVOS. Mereka dapetin Lord-nya dan mereka menangin team fight-nya. Lord yang didapatkan dengan cukup mudah juga kalau bisa kita bilang tadi. Dikarenakan nggak ada kontes yang waktu mereka mau kontes, Lordnya sudah habis tiba-tiba. Karena kita tahu Lordnya tadi kan dipakai buat ngisi baterainya si Fluffy. Betul. Dan itu kecicil. Lordnya kecicil dan mudah banget untuk langsung diambil oleh EVOS Glory. Itu damage yang diberikan oleh Anavel udah mulai eksplosif itu bahkan juga dengan Brandsling. Makanya kan perbedaan sekarang goldnya udah mulai terasa nih, 5.000 gold. Tapi dari segi item full damage nih ternyata dari Anavel. Ya, Anavel full BOD untuk next itemnya bakal jauh lebih perih lagi. Terutama ya ketika dia mengincar antara Marksman bersama dengan Mage. Di Swallow sedang dalam kondisi yang ditargetkan oleh pemain-pemain EVOS. Auto instan sih, itu akan selembut tisu ya tubuh dari sosok Swallow yang udah mulai diamankan dan dipantau terus oleh sosok Anavel. Dan Lord
kali ini udah mulai berada di bibir base bottom turret. Nampaknya ada penjagaan yang cukup ketat di area sana, tapi masih bisa teori disiplin dari EVOS Glory. Masih bisa bertahan juga nih Rebellionnya. Gak ada satu buah base turret pun yang hilang. Tapi balik lagi ngomongin soal Nolan nih, Annavel. Biasanya Nolan itu di item terakhirnya suka pakai antivirus juga loh. Untuk nahan damage biar gak terlalu instant kill. Karena memang dasarnya Nolan akan maju ke depan kan. Atau ya kalau mau ya lebih pasti lagi buat item defense ya, Immortal aja. Daripada bingung juga ya. Tapi Fluffy dengan satu Immortal, Viraga Armor punya, Immortal juga punya, nyawa dari Xbox-nya bakal banyak. Wow. Moai Perih abis damage yang diberikan oleh Falcon itu jaraknya jauh banget loh. bisa jadi hampir jarak maksimal ya. Yes. Kayak damage juga kelihatan. Gak masih aman sebetulnya tadi Vincent. Secure. Secure untuk purple buff-nya. Dan sekarang nih ngomongin soal Rebellion juga. Mereka dengan mode defensifnya. Tapi jangan sampai lupa untuk trappingnya mereka. Karena menurutku Rebellion tuh kuat loh. Ketika mereka ngejaga sebuah zona. Oke. Mungkin mereka memang kuat ya. Tapi selalu kecolong dari sisi Swallow-nya. Rankingnya ya. Betul, tanpa adanya Swallow, mereka gak punya Eternal Guard, mereka gak punya efek Fear lagi, Terrify yang bisa dikasih dari efek sana. Dan membuat ya akhirnya di depannya bisa bolong, dimakan sama Fluffy. Ditambah lagi dari tadi momen dari Audit TV benar-benar belum bisa dioptimalkan mengarah ke area target operasi yang pas ya. Karena sosok Brins nampaknya belum bisa di meltdown dengan adanya follow up jarak yang cukup jauh juga. Tapi Lord ini penentuan Lord kedua yang apakah bisa dijangkau oleh Vincent di Lord kedua kali ini. Makanya nih udah jadi Lord Enhance juga. Yes. Dan lagi-lagi Karsnya pasti muncul sebelum setup juga dilakukan. Jadi informasi tetap akan didapetin. Oke. Yang buat sulit buat Rebellion sekarang, mereka gak punya healer. Jadi mereka gak bisa terlalu lama juga bermain di area seperti kalau kena poke damage dari Novaria. Nah itu dia, apalagi distractions dari Fluffy ini benar-benar ngeganggu banget frontliner dari Rebellion Esports. Dan kali ini masih terus kembali dipancing nampaknya yang tidak bakal dihentikan oleh teman-teman dari EVOS untuk mengarah ke area impact di area Lord Enhance. Oke, reset lagi dari Lordnya, tidak terburu-buru. Tapi kalau ngomongin Lord nih, pegang Lordnya tuh lebih enak untuk EVOS tau. Fluffy ini karena ada baterai yang selalu jatuh nantinya. Ya darah dia kayak unlimited. Betul. Dan lihat bagaimana dari Rebellion juga bisa dipukul mundur karena itu tadi. Mereka gak punya yang bisa meng-heal, jadi untuk sustainnya ini agak berhambat Rebellion. Ya itu dia, apalagi Fluffy udah terbalut immortality yang ngebuat dia bakal pede untuk terus memberikan zoning out ke area pemain-pemain Rebellion yang masih belum mau terpancing. Tapi nampaknya ada Terrified Effects yang sudah mulai terpancing. Kali ini ada Flicker, ada Fury yang langsung di follow up di mana TZ Tuba menjadi korban pertama. Vincent tertinggal dan berada menjadi bulan-bulan dari pemain-pemain EVOS Glory. 2 pemain down untuk nothing. Makin terbuka lagi. Setup objektif Lord yang mungkin saja bisa menjadi gratis. Landing mereka juga cukup rapi dan ini bakal cepet banget untuk Lordnya. Benar, tanpa Vincent ini akan menjadi Lord Enhance yang bakal dipegang oleh EVOS Glory. Dan lagi-lagi zoning yang manis tadi. Menargetkan ke Fluffy yang langsung dibalaskan dengan Last Insanity plus Flicker juga. Bahkan gak pecah immortalnya Fluffy loh. Ya. Itu dia, karena memang pokingan damage yang biasa dilakukan untuk pecahin Viraga Armor itu kayak harus all in gak sih? Dari Moai harus buka ultinya. Bahkan kayak dari Kars menurut gue satu-satunya Timber yang paling enak untuk pecahin Viraganya. Tadi Kars itu mau masuk lewat belakang, cuma di belakang. Annavel juga udah siap tadi. Nunggu juga kan? Dia nunggu di sana, jadi waktu Kars mau masuk motong di belakang, dia harus duel dulu lawan Annavel dan akhirnya bisa diusir mundur juga. Dan ya kita melihat bagaimana item dari Annavel juga. Wow, ini mau kemana lagi last itemnya? Endless kah? Endless battle harusnya. Endless kah sekarang yang bakal dibuild oleh dia. Full damage. Dan itu Rogernya udah selesai loh. Golden, main attack speed ya. Iya kan? Corrosion, Demon Hunter, ini banyak sekali nih Roger dengan build yang berbeda. Itu yang gue bilang, cewek kemarin pakai Thunderbelt sama pakai Endless Battle. Ya. Okay. Tyler pakai Critical, Hasclaw dari Berserker. Dan lihat, dengan Lordnya sudah mulai hadir, top lane masih dikontrol tapi Lordnya sudah mulai masuk ke dalam base dari Rebellion. Oke, Lord ter-enhance sudah automatically jump mengarah ke area lini pertahanan dimiliki oleh Rebellion Esports. 1 base turret tapi yang berhasil diamankan, tapi Vincent terkikis dengan damage yang diberikan oleh seorang Bram 1 pemain down dari Rebellion Esports. Tapi nampaknya belum berhenti sampai di situ, di mana base kedua akan menjadi pertaruhan dari EVOS Glory. 3 base in total berhasil diamankan. Oke, bahkan dari Bransnya dia dengan human formnya aja om. Dari jauh ditembakin terus sama Brans, dia nggak berubah sama sekali menjadi wolfnya. Dan damage-nya itu sakit banget. Benar, itu aku lihat dari tadi, dia nggak berubah. Dia cuma stay di sana nembak-nembakin aja. Oh, Karsnya berhasil mengamankan karet Cloud9 yang tertinggal. Tapi Brans bakal coba untuk membalaskan kematian dari Cloud9. Kars mau kemana? Bakal coba untuk di follow up lagi dan 1
main down unstoppable untuk seorang Brans. Itu dia tadi tembakan dari Brans. Dari human form yang persenan HP yang bikin tadi damage-nya benar-benar gak ketahan. Bener, dan juga kan maininnya dia itu kan item-item attack speed ya. Iya kan? Yes. Dan bahkan satu Windtalker juga sekarang sudah berhasil dibuy oleh Brans. Menambahkan lagi buat attack speed tambahan. Itu akan semakin perih lagi untuk hero Glass Cannon yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Dan bahkan Ammo Bandit-nya tidak mengenai target operasi. Permainan laning jauh dari Cars pun terbatas loh dengan adanya teamfight tiba-tiba dan cepat banget temponya dari EVOS. Oke, tapi ya kita tetap harus lihat nih Rebellion yang berhasil tetap untuk ke-defense. Dan gue suka banget sih tadi flanking dari Cars, dia berani banget, dia ngeliat Claw sendirian itu langsung ditabrak, dia nggak ragu sama sekali dia dapetin point kill. Itu yang bikin nafas dari Rebellion jadi lebih panjang. Ya, mereka butuh banget untuk bisa mengincar ya, pemberi damage atau poke damage dari EVOS sendiri. Karena dari tadi memang Claw Queen-nya di belakang. Ini susah banget buat bisa ditangkap. Penjagaannya juga banyak. Dari asal speed-nya yang connect-nya juga damage-nya udah besar banget. Jadi ya itu yang ngebuat Cars sendiri harus mengupayakan segala cara untuk bisa masuk ke area belakang. Mengingat hero dari Rebellion ini juga bukan hero-hero yang bisa menjangkau ke area backline. Dari EVOS yang benar-benar free. Lord ketiga sudah kembali mencuri perhatian dari kedua belah tim. Tunggu Lord-nya evolve. Nah ini dia Lord mungkin evolve. baru di setup lagi, mulai ditarik. Namun jangan lupa nih, dari Rebellion, keunggulan mereka adalah flanking. Mungkin saja, ke spot nampaknya karena tadi ada Astral Meteor yang keluar. Oke, sudah mulai terpantau. Sudah mulai terspill beberapa posisi pemain-pemain yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Vincent coba untuk menjaga perimeternya untuk bisa menjangkau ke area Lord. Tapi lihat cicilan-cicilan damage dari Fluffy. Tapi free Lord nampaknya. Dasar di secure oleh teman-teman dari EVOS Glory. Mereka bakal coba all in untuk teamfight maju ke depan. Ada Last Insanity meledak. Mengarah ke area satu, pemain Vincent tumbang. Menjadi korban pertama dari big teamfight tersebut. 40 detik tanpa adanya Vincent Lord yang sebentar lagi hadir. Ini Lord Evolve cukup berbahaya. Tidak ada best turret lagi untuk Rebellion. Ya, dan itu bahkan yang bisa menjadi badan sebenarnya bagi Rebellion. Dan sekarang mereka tanpa badan di depan. Ini hanya akan mengandalkan berarti untuk Eternal Guard. Moai ini chance-nya untuk bisa nge-deliver damage ini bakal tersendat jauh. Oke, Lordnya sudah beberapa jengkal lagi di depan mata teman-teman dari Rebellion. Tapi lihat Sway Lordnya masih bisa mundur ke belakang. Ada satu buah Ammo Bandit ada beberapa pemain tapi nampaknya tidak begitu bisa untuk menahan karya. Bagaimana damage yang diberikan karena Pace serba terexpose. Dan Pace-nya berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Sang macan yang lebih biru untuk di game